Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Quasimodogeneti dengan topik Hidup dalam Kekudusan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Sangap di Jahubah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 256 ayat 2. Yesus Kristus Ido Raja. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari Ulangan 28 ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 182 ayat 1, Tujolom o Debataku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 827 ayat 1, Marbungaran Hatai. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, Imamat 20 ayat 1 sampai 7. Kudusnya umat Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati.
yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Moloch. orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 112 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 719 ayat 1. UBG Suaram O Yesus.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini di Minggu tanggal 12 April yang menyapa kita hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama di ayat ke-13 sampai ayat ke-16. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya kini kita adalah seorang bayi yang baru lahir. Setelah kita melewati masa prapaskah, melewati Jumat Agung di mana dosa kita telah dipakukan bersama salib Kristus, kemudian kita memasuki masa Paskah, kita dideklarasikan bahwa kita telah dimenangkan. Sekarang di minggu ini kita dinyatakan bahwa kita adalah seorang bayi yang baru lahir, yang sudah dimurnikan oleh anugerahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa seorang bayi rohani adalah bayi yang kudus, yang sama seperti Bapaknya. Namun pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita lahir baru, bagaimana kita harus melangkah? Bagaimana kita supaya pengorbanan salib tidak sia-sia untuk kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita yang sudah dilahirkan kembali ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman ini Rasul Petrus dalam suratnya memberikan pedoman agar kita sebagai bayi rohani ini tidak sekedar lahir, tetapi juga bertumbuh dengan tangguh. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, hoho si hamuma rohamu. Ikatlah pinggang akal budimu. Dalam penulisannya Petrus menggunakan istilah orang-orang di zaman Alkitab, yang pada saat itu dalam kesehariannya mereka memakai jubah panjang. Jika mereka ingin lari cepat atau bekerja, maka mereka harus mengangkat ujung jubah dan mengikatnya dengan sabuk di mana pinggang agar bisa bergerak, supaya tidak menghalangi kaki mereka untuk bergerak. Pemahaman yang dapat kita pahami dari istilah yang digunakan Petrus ini, Bapak Ibu, mengatakan bayi baru lahir ini akan melewati masa persiapan mental, masa di mana kita sudah selesai dengan keadaan yang lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak dari kita ingin mengikut Tuhan, tapi jubah pikiran kita masih menjuntai kemana-mana. Inilah yang mau diingatkan Petrus kepada kita, para bayi rohani. Istilahnya, kita masih mau menyeret hal-hal yang bisa membuat kita tersandung. Pikiran kita masih mau tersangkut pada dendam masa lalu atau tersangkut pada standar dunia yang melelahkan ini. Terkhusus di zaman digital ini Bapak Ibu, kita bisa melihat kenyataan bahwa standar hidup manusia sekarang sudah cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak mau memberi batas. Semua orang berlomba-lomba mencari validasi bahwa ia bisa mengikuti tuntutan zaman ini. Dengan embel-embel self-reward, banyak orang menetapkan tujuannya hanya untuk validasi atau pengakuan orang lain. Petrus berkata, bereskanlah pikiranmu. Fokuskan harapanmu hanya pada anugerah. Sebelum kaki kita melangkah, pikiran kita harus diikat dulu. Diikat agar tidak tersandung oleh pikiran-pikiran negatif yang tidak membangun.
Sebagai bayi yang baru lahir, kita harus memiliki karakter yang baru. Dan karakter yang dimaksud oleh firman ini dikatakan di ayat 14. Di ayat 14 Petrus menasehati agar kita hidup sebagai anak-anak. Anak yang dimaksud adalah anak yang tidak ambil pusing bagaimana cara memenuhi tuntutan dunia ini. Tetapi anak yang murni menerima seperti apa ia dibentuk oleh orang tuanya, bukan bentukan dari dunia ini. Sebagai bayi yang baru lahir, harus terjadi perubahan pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru atau identitas yang baru. Dan puncak dari nasihat Petrus ini ada di ayat 15 dan 16. Dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mungkin mendengar kata kudus ini seringkali kita merasa terbebani. Kita membayangkan sosok yang sempurna tanpa cacat. Namun kata kudus dalam bahasa aslinya hagios bermakna dikhususkan atau berbeda. Menjadi kudus berarti berani berbeda. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, berbeda artinya di sini kita berani memberikan batas kepada diri kita dengan tuntutan dunia ini, dengan cetakan dunia ini. Bukan tentang menjauhi orang lain supaya kita terlihat berbeda, tapi tentang menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Saat semua orang di sekitar kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita memilih mengampuni. Itulah kekudusan. Saat orang lain menghalalkan segala cara untuk keuntungan dirinya sendiri, kita tetap mau jujur. Itulah kekudusan. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita, orang yang percaya, untuk hidup berbeda dari dunia. Kalau tongkrongan kita suka dengan gaya hidup minum-minum, kita tidak perlu ikut menjadi peminum supaya kita bisa hidup bergaul. Apalagi harus mengorbankan kesehatan hanya untuk pergaulan. Kalau perkumpulan kita suka dengan gaya hidup menghakimi orang, kita tidak perlu menjadi seorang yang suka menghakimi supaya kita diterima di tempat perkumpulan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Petrus dalam tulisannya sangat menekankan kepada kita bahwa satu-satunya role model yang harus kita tiru itu dan kita teladani adalah Kristus itu sendiri. Karena hanya Kristus yang dalam kemanusiaannya yang benar-benar membuktikan dia hidup kudus. Inilah yang menjadi dasar hidup kudus kita, Bapak, Ibu. Dan panggilan hidup kudus itu bukan karena kita hebat, tetapi semua karena kasih karunia Yesus Kristus. Petrus menasihati agar orang percaya tidak hidup dalam hawa nafsu dunia, tetapi hidup kudus dan dalam setiap tingkah laku. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat hal yang benar. Tuhan itu kudus, kita harus melekat kepadanya, sehingga kekudusan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan hidup kita jadi kudus. Dan inilah satu kerinduan Tuhan dari kita umatnya, supaya kita datang mendekat kepadanya setiap waktu untuk mengalami kelimpahan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita semua melekat erat kepadanya dan hidup di dalam kehendaknya. Tuhan mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tentu dengan setia menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan berkarya, biarkan Tuhan berkuasa sehingga apapun yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Hidup harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa taat dan hidup benar jika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan karena inilah Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dia ada diam di dalam diri kita. Ketika kita menerima Kristus hidup berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, di Minggu Quasimodo Geniti ini menjadi momentum untuk menyadari bahwa kita adalah bayi-bayi rohani yang sangat disayangi oleh Bapa. Bayi yang murni, bayi yang hidupnya sekarang butuh firman Tuhan sebagai susu atau sebagai makanan untuk pertumbuhannya setiap hari. Bayi murni seperti kertas putih yang siap dibentuk. Seperti apa dia akan bertumbuh menjadi manusia yang siap, manusia yang dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mulai di minggu ini, mari kita merapikan pikiran kita, mengikat sabuk pada akal budi kita, dan jangan biarkan pikiran liar merusak damai sejahtera kita. Mari kita menjaga identitas kita, jangan biarkan dunia ini menekan kita kembali ke cetakan yang lama, ke kehidupan yang lama.
Mari kita berani berbeda, hidup dalam kekudusan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala penyertaan Tuhan, di mana minggu ini kami merasakan kasih anugerah-Mu Tuhan. Menjalani hari-hari kami boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh syukur atas karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Engkau untuk tetap menemani kami di hari-hari kami. Kami telah diperbaharui menjadi bayi yang baru lahir di minggu ini, maka jadikanlah kami Tuhan sebagai anak yang rindu akan firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai anak yang selalu merindukan Engkau sebagai Bapa kami yang senantiasa hidup bersama kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Jikalau mereka saat ini Tuhan dalam keadaan lemah, keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, kami percaya kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera untuk kami menerima kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, apapun yang kami lakukan untuk sepanjang minggu ini, kami berserah dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam kebijaksanaan, tuntunlah kami Tuhan dalam Roh Kudus, mengarahkan kami menjadi orang yang melakukan hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap hari dalam minggu ini, kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari setiap mara dan bahaya. Tuntun kami Tuhan dalam keselamatan-Mu. Ya Tuhan kami mengaku adalah manusia yang penuh kekurangan, yang lemah dengan godaan dunia ini. Kami butuh Engkau Tuhan untuk selalu bersama kami, untuk berjalan bersama, melalui hari-hari kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala godaan yang membuat kami jatuh. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 1, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.